positif karena yang kita jalankan adalah puasa, yang merintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang merintah itu Allah, pasti maslahat, pasti baik. Nah, berbicara dampak, pasti positif hasilnya. Namun dampaknya ini kepada manusia yang berpuasa atau dampaknya diwajibkan yang berpuasa. Nah, ini yang perlu dijelaskan kembali. Kalau dampak kewajiban berpuasa untuk lingkungan, ya singkat saja kalau kaitannya dengan dampak, tentu namanya lingkungan tak lepas dari air, energi, udara, apalagi sumber daya alam. Ya, energi otomatis kalau sudah berpuasa, yang namanya dapur tak ngokos, otomatis berkurang. Polusinya pun juga insya Allah udaranya lebih baik daripada musim sebelum berpuasa. Karena pagi itu kan tidak ada yang masak, sampah lebih cenderung bersih, tidak kotor. Kemudian secara air pun juga tidak ya menghabiskan energi alam yang ada. Walaupun kita boleh memakai, tapi minimal di bulan Ramadan itu berkurang. Sering mandi kan batin batal. Sering mandi, zuhur mandi, jam 9 mandi, jam 3 mandi, kan sehat karena mandi memasukkan air. Ya itu dampak secara lingkungan. Namun kalau secara pribadi, secara manusianya, orangnya, tentu dampak berpuasa itu adalah ini menjadi semangat tarbiyah selama 1 bulan itu kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Kompensasi atau implementasi dari la'allakum tattaqun itu panjenengan selalu nanti siap dalam 11 bulan itu melaksanakan yang namanya kebaikan. Ya, walaupun pada akhirnya nanti saya ingatkan ini yang mengatakan adalah Kiai Haji Husein Muhammad. Kebaikan itu akan ada 3, ada yang mengabaikan, ada yang menolak, bahkan ada yang berusaha untuk menggagalkan. Pinter-pinterlah kita untuk terus semangat, yakin bahwa itu adalah kebenaran, kita laksanakan. Tapi itu adalah bagian dari ujian. Ada yang mengabaikan, ada yang menolak, bahkan ada yang berusaha menggagalkan. Itu sudah alam, sudah Allah, tidak bisa dikuatirkan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kalau berbicara dampak. Namun dalam kesempatan yang berbahagia ini, kemarin tidak sempat saya baca, dan insya Allah ada kaitannya dengan judul kita. Saya bacakan dulu, karena kalau dibaca diterangkan, kadang-kala penjelasannya lebih dulu daripada dibaca. Karena kalau membaca malah nggak bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu kita pahami ke depan kaitannya dengan tarbiyah Ramadan ini. Kita berpuasa bulan Ramadan, bagaimana ada dampak pada diri kita dan juga dampak pada orang lain atau lingkungan. Dan yang perlu kita pahami, saya bacakan saja dalam rangka untuk taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min lutfir rahmani annahu lam ya'mur illa bima fihi maslahatun fi daraini aw fi ihdahuma. Wa lam yanha illa amma fihi mufsadatun fihima aw fi ihdahuma. Dari setiap keindahan Allah, keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang telah diberikan oleh Allah, bahwasanya setiap apapun yang diperintah oleh Allah pasti mengandung maslahat. Innahu lam ya'mur illa bima fihi maslahatun. Semua apapun yang diperintah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mengandung kemaslahatan. Juga sebaliknya, walam yanha
kalau itu dilarang pasti mengandung maslahat, dosa. Kalau perintah pasti mengandung pahala, kalau larangan pasti mengandung dosa atau ketidaktentraman, ketidakbahagiaan. Selanjutnya kemarin saya sempat menyampaikan ini, didengarkan saja dulu. Mungkin ini adalah karena ini terakhir. Besok insya Allah saya mudik ya, izin sekalian. Harapan kami adalah 30 hari kita berpuasa ini betul-betul merubah diri kita untuk pribadi yang lebih baik, ketakwaan yang lebih meningkat, kemudian keimanan yang terus kita pupuk. Bapak Ibu yang saya hormati, fisik kita ini, nah ini saya meneruskan Ramadan kajian Ramadan tasawufnya ya, yang meneruskan itu. Sumbernya tetap saya ingatkan kembali Bapak Ibu, memang ini tidak cukup kalau hanya 7 menit, apalagi ya 15 menit, apalagi 7 menit. Memang butuh waktu, kita sedikit naik taklim seperti ini. Yang pasti sumbernya kalau kamu tasawuf itu Al-Quran dan Sunnah, namanya tasawuf Al-Qurani Fasuni. Namun modelnya bertasawuf itu ada 3, bisa dengan cara berfilsafat, bisa dengan cara bil amali, bisa dengan cara bil akhlaki. Bil filsafat itu dengan rasio. Nah nanti ketemu manhudalin wal rusdi, jangan kesana dulu. Yang kedua yang penting yaitu bil amali. Bagaimana merubah, membangun spiritual hidup kita lebih baik, taqarruban ila Allah, lebih dekat kepada Allah, maka dengan cara amali. Amali itu bertasawuf, amali itu dengan cara banyak wirid, banyak berdoa, banyak berzikir, amal-amal, banyak sholat dan sebagainya. Itu namanya bertasawuf dengan amal. Dan yang paling umum dalam kehidupan, ini sifatnya pribadi, dalam kehidupan dengan orang lain perlu kita bertasawuf secara akhlaki. Akhlaki itu ya secara akhlak, tidak akan jauh beda dengan apa yang kita kenal nanti Bapak Ibu, yang namanya taholli, tahalli, dan tajalli. Jadi khoknya yang pertama di atas, yang kedua tidak ada titiknya, yang ketiga ada titiknya tapi di bawah jim. Taholli, tahalli, dan tajalli. Kalau ada titiknya di atas, artinya ketika kita bertasawuf secara akhlaki, bagaimana kita berusaha mengosongkan sifat-sifat negatif kita, ya, mengosongkan sifat-sifat negatif kita, ya, sifat-sifat jelek kita kosongkan. Sering apa istilahnya, ya, sombong, takabur, kemudian tidak adil, ya, medit dan sebagainya. Pokoknya sifat-sifat yang jelek berusaha kita kosongkan dalam hati kita, itu namanya taholli. Kemudian langkah selanjutnya tahalli, hak, tidak ada titiknya, itu namanya mengisi hati kita dengan sifat-sifat positif, jujur, sabar, syukur, ikhlas. Nah kita isi, syukur berat pula, harus kita isi terus dalam hati kita biar kita bisa tahan. Nah padahalnya puncaknya pakai jim. Tajalli itu sudah nunggu, ada di bawah. Bagaimana tingkah laku kita itu berupaya menyamakan dengan sifat-sifat Allah. Allah Maha Adil, kita harus berusaha untuk adil. Allah Maha Penyayang, kita berusaha untuk sayang. Allah Maha Maha Syakur, yang kita juga belajar itu tajalli. Bapak Ibu yang saya hormati, jiwa manusia ada 2, ada yang jasad, ada yang hati kemarin. Nah ini menarik ketika kita kaji. Pertama kaitannya dengan hati yang baik. Wasolahul qulubi, hati yang baik. Dorbani ahaduma qasirun kal ma'rifati wal iqan. Wasani muta'addun ka iradatil judi wal ihsan.
Yang pertama kaitannya dengan pribadi, yang kedua kaitannya dengan orang lain. Yang kaitannya dengan pribadi adalah pertama kita makrifat. Makrifat itu mengerti, mengetahui, memahami apa. Intinya kita punya ilmu, ya. Untuk apa kita hidup, bagaimana kita hidup, apa tujuan kita hidup. Nah, kita kalau tahu itu, insya Allah hati kita akan baik. Yang pertama, yang kedua adalah selain makrifat, wal iqani, yakin, tidak boleh ragu. Al yakinu la yuzal fi syak. Yakin itu tidak bisa digagalkan dengan syak. Nah, syak ini ragu-ragu. Ya, harus yakin Bapak. Kata lainnya harus beriman. Kalau kita syak, wah luar biasa ini, akan merusak hati kita. Ragu-ragu dalam surat apa itu terakhir An-Nas ya. Minal jinnati wan nas. Kalau kita ragu-ragu, yang akan mengganggu kita itu adalah dari golongan minal jinnati wan nas. Setannya itu bisa berupa jin dan juga berupa manusia. Harus yakin dalam segala hal. Insya Allah kalau kita bisa mengetahui dengan ilmu, kita selalu yakin, insya Allah hati kita akan baik. Itu secara pribadi. Kemudian muta'addi. Jadi isim muta'addi itu butuh objek. Berarti ini kaitannya dengan orang lain. Kairatul budi. Yang pertama adalah keinginan untuk berderma. Nah, jadi biar hati kita baik itu kita harus berupaya ingin menderma. Ya, dermawan itu kan. Kalau orang itu derma itu pahala. Kalau dosa namanya karma. Nah, jadi derma itu adalah berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Kalau kita memberikan sesuatu namanya dermawan. Ya. Nah, harus berikhtiar untuk berbagi. Insya Allah akan menguatkan hati kita, akan membaikkan, akan mensolehkan hati kita. Yang kedua adalah wal ihsani, dan melakukan kebaikan. Itu kuncinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang begitu juga penting. Wa fasadul qalbi, dan hati kita akan rusak. Dzarbani ahadul maqasirun kasyaki wasyirki. Yang pertama kaitannya dengan diri kita. Kalau dalam diri kita ada rasa syak, ya, ragu-ragu, Bapak Ibu, itu akan merusak hati kita. Kemudian syirik itu akan merusak hati kita. Jadi kalau tadi yakin Bapak Ibu, jadi yakin itu ada 3 level. Ada namanya ilmu yakin, ada namanya ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau syak, ragu-ragu itu juga ada 3, ada syak, ada dhon, ada waham. Ya, nah bahaya ini kalau kita melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, tapi dalam diri kita masih ragu-ragu. Apa yang B? Antara 50-50 sama-sama tidak jelas. Itu bahaya. Nanti akan masuk yang namanya syaitan. Maka dilarang oleh agama. Kalau kita punya jiwa ragu-ragu, syak, dan tidak punya keyakinan yang jelas, maka itu bahaya pada diri kita. Yang kedua adalah syirik. Nah, syirik inilah otomatis ya, menyekutukan Allah. Jadi biasanya orang syirik itu tersebutkan adalah orang yang tidak mau bersyukur. La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi syirik pun juga kita kadang-kala ya menyekutukanlah, semua menganggap bahwa kita yang bisa, yang mampu, tapi tidak dikembalikan semua urusan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kalau punya jiwa seperti itu maka itu akan merusak hati kita. Kemudian itu yang hati, kemudian yang badan. Wasolahul ajsadi, baiknya sebuah atau badan kita atau fisik kita. Dzarbani ahaduma qasirun taruku'i masjudi. Badan kita akan baik Bapak Ibu yang sifatnya pribadi kasujudi wal ruku'i. Apabila kita sujud, apabila kita ruku, biasa sholatnya rajin, itikafnya rajin, kemudian ya ibadah-ibadah yang lain rajin, insyaallah akan membaikkan badan kita. Sebaliknya yang kaitannya
akan menjadikan badan kita baik adalah wasani muta'aqqil, yang kaitannya dengan orang lain, kal afwi wal budi. Nah, yang kedua, dan kita akan memiliki badan yang baik, badan kita akan baik apabila kaitannya dengan orang lain kita mau memaafkan. Yang kedua, wal budi, kita tidak mau bermusuhan, insya Allah. Jadi mau memaafkan itu berat, kemudian bermusuhan juga berat. Maka apapun kejadiannya, kalau memang itu ada kaitannya dengan bermusuhan, kalau bisa dihindari, akan bahaya kepada badan kita, karena badan kita sudah jelek. Di TV kan banyak gara-gara bermusuhan, dimulai mutilasi, dibunuh dan sebagainya. Untuk apa? Kan ya? Nah, untuk apa? Mari hindari yang namanya bermusuhan, perbanyak saling memaafkan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyimpulkan saja bahwa ke depan setelah Ramadan ini, dan ini insya Allah kita dalam rangka tazkiyatun nafs. Kita sudah tahu kalau Ramadan itu adalah membersihkan jiwa. Nah, membersihkan jiwa itu dari dalam. Yang saya katakan tadi, mari kita sama-sama berusaha nanti, dan mulai dari sekarang, ini belum selesai, tapi pada akhirnya nanti berharap kita itu menjadi orang yang suka melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu adalah poin-poin yang harus kita kembangkan, kita bangun, adalah perasaan-perasaan atau sifat-sifat yang namanya ikhlas, sifat-sifat yang namanya sabar, sifat yang namanya apa? Syukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menguatkan kita. Berat, berdoa itu berat. Di doa itu kadang-kala ada tiga. Ada yang langsung diterima oleh Allah, ada yang ditunda dan Allah lebih tahu kapan diterima, ada yang karena doa itu memang tidak sama. Kenapa kok ditolak? Karena yang kita minta antara lisan dengan hati itu tidak sama. Jadi ya tidak dapat doanya. Maka yakinlah, bersangka, positif sangka, berbaik sangkalah kepada Allah. Insya Allah setiap doa kita pasti apa? Diterima. Hanya saja kadang-kala ditunda dulu, ada yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa. Kalau kita tidak bisa berdoa, enggan untuk berdoa, bahaya. Karena itu menjadi apa? Menjadi sombong. Nah, sombong itu dilarang oleh agama, sementara doa itu adalah perintah agama. Bersyukur, kalau tidak bersyukur kita menjadi kufur, ya. Ain syakartum tadi, ain syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terus bersyukur. Caranya bersyukur bagaimana? Ya, mengetahui nikmat Allah. Hari ini kita sehat, kemarin dikasih rezeki, alhamdulillah, walaupun tidak punya uang tapi anak-anak sehat. Jadi caranya bersyukur itu mencari, menulis, kalau perlu dilis nikmat-nikmat apa yang ada pengaruhnya kepada diri kita. Itu kalau itu ternyata ada pengaruh pada diri kita, itu harus kita syukuri. Itu namanya nikmat. Syukur itu adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dengan cara apa? Tiga hal. Satu, hatinya kita meyakini. Yang kedua, disampaikan alhamdulillah. Yang ketiga, harus diamalkan. Poinnya, sodakohnya. Jangan hanya bersyukur alhamdulillah tapi tidak apa-apain. Dengan minimal tiga hal konsepnya bersyukur itu. Diyakini bahwa itu nikmat Allah, diucapkan dengan alhamdulillah, dan aplikasinya adalah berbagi. Yang ketiga, sabar. Nah, sabar juga penting Bapak Ibu. Nah, sabar itu tidak hanya pasrah. Sabar itu kalau definisinya sabar itu menahan. Sabar adalah konsep sabar ini, ya, menahan untuk melaksanakan perintah Allah, ya, dan mencegah apa yang dilarang Allah. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu tidak hanya pasrah, ya sudah, tidak, tapi dengan sabar itu adalah kita menahan, terus komitmen, istiqomah menjalankan perintah Allah dan mencegah apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya sabar. Kalau tidak sabar maka kita jadi jadi emosi, jadi marah. Sementara
Jibril, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berdoa, minta kepada Allah orang yang mencacimu, yang menghinamu, yang adu dombamu kan, biar hati juga mendapatkan bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menjawab, demi Allah, ya demi Allah. Bahkan beliau mendoakan, ya Allah, ampunilah orang-orang yang menzalimi saya, ampunilah orang-orang yang mensakiti saya, menyakiti saya, melempar orang saya. Kenapa? Karena dia pada hakikatnya sebenarnya adalah karena dia tidak tahu. Tidak tahu berarti ilmu, balik lagi kepada ilmu. Karena tidak punya ilmu, tidak beriman, itu Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Nah, ikhlas juga penting Bapak Ibu. Nah, ketika 4 hal ini banyaklah, belum lagi itu bicara masalah qanaah, bicara masalah takdir, tawakal dan sebagainya. 4 ini adalah hal yang penting dalam rangka tazkiyatun nafs, dan insya Allah ketika 4 hal ini minimal ada dalam diri kita yang prinsip ini, insya Allah kita bisa menjadi yang lebih baik. Dan dalam konsep dalam Al-Quran itu la'allakum terakhir hadis Nabi juga bahwasanya lisanul Rasulullah pernah ya, lisanul hal afsalu min lisanil maqal. Bapak Ibu, ketika kita bergaul dalam masyarakat, berkumpul seperti ini, ingatlah tidak cukup hanya ngomong-ngomong saja. Jadi lisanul hal afdal, lebih baik. Jadi memberikan contoh, ya, melakukan sesuatu secara nyata itu lebih baik daripada lisanul maqal, hanya kita berkata-kata saja. Nah, ini mungkin yang menjadi gambaran dan evaluasi kita. Mari lebih banyak kita kerja daripada kita hanya saja ngomong-ngomong atau berkata-kata saja. Lakukan dengan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Contoh, berilah contoh yang terbaik. Nah, itulah yang paling sahih. Asal lisanul haq asal min lisanil maqal. Jadi berkata-kata, memberikan contoh itu lebih soleh daripada hanya berkata-kata saja. Jadi ini mungkin menjadi semangat kita bersama sehingga ke depan kita lebih baik. Amin.